Banyak yang percaya bahwa Yesus adalah pendiri agama Kristen. Tapi, benarkah demikian? Dalam video ini, Umi Irena Handono, seorang mualaf dan pakar kristologi, membongkar fakta sejarah yang sering dilupakan. Umi Irena menyajikan argumen tajam yang mengguncang pemahaman umum tentang asal-usul kekristenan. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi maksudnya mengembalakan pemimpin ya, pemimpin yang akan mengembalakan umatmu Israel. Jelas ya. Jadi bukan ya versi mencari domba yang sesat itu di kalangan Bani Israel. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk membuat agama baru. Nah, buktinya apa? Ayo, lihat. Matius pasal 5 ayat 17. Pasal 5 ayatnya 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ya kan? Ini Yesus menyatakan seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu, coba ayat 18. Lebih jelas lagi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi dia datang itu bukan untuk meniadakan Taurat ataupun kitab para nabi, tapi justru untuk menggenapi Taurat. Coba nih ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. No. Gitu ya. Malah Paulus kan membuat hukum Taurat. Taurat ya dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Alasannya sejak Yesus menjadi kurban salib. Terus ayat 20 ini perlu kita Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi apa artinya? Dinyatakan di sini dalam ayat 20 ini, Matius pasal 5 ayat 20, dinyatakan bahwa orang-orang Farisi, orang yang penganut hukum Taurat, masa Saduki, segala macam, mereka ini disebut sebagai ahli kitab, ya, tapi yang sudah mengubah kitab. Nah, dikatakan kalau kamu hidupmu itu tidak lebih baik dari mereka, dari ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, berarti apa yang dituntunkan oleh Yesus, yaitu dia menyatakan yang sudah dibaca tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi dia meluruskan kembali Taurat dan kitab para nabi yang sudah diubah-ubah. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran baru, tapi dia mengikuti ajaran para nabi, Taurat dan para nabi. Ya. Nah, ajaran Paulus itu yang mana? Nah, itulah yang disebut Kristen, dan Kristen ini adalah agama baru yang lahir setelah usaha penyaliban Yesus. Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Coba dibuka Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul ketemu? ayat 26. 11 ayat 26.
Maka mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah ya ini. Dan peristiwa ini kapan? Sesudah Nabi Isa tidak ada lagi di masyarakatnya. Ini tepatnya dalam Bible disebut setelah peristiwa penyalipan. Jadi baru muncul yang namanya Kristen. Dan kemudian melalui konsili Nisia tahun 325 yang disupport oleh Kaisar Konstantin, dia mensupport, dia penyelenggaranya, dia yang mendanai, dia yang memimpin konsili, maka pada tahun 325 itulah Yesus menjadi Tuhan. Bentuk Tuhan menjadi Trinitas. Sebelumnya orang Romawi agamanya adalah politisme, paganisme. Yang menyembah Yahweh itu adalah Yahudi. Nah, sangat menarik banget ya. Setidak-tidaknya di buku ini ada 10 pokok beda ajaran antara Yesus dan Paulus. Ajaran Yesus adalah utusan Tuhan. Itu tadi kan ya? Ajaran Yesus tidak membatalkan Taurat, tapi justru menyempurnakan Taurat. Membuat utuh kembali Taurat. Yesus antara lain ajaran berikutnya apa? Laki-laki itu harus khitan. Ya, karena Yesus juga di khitan. Sementara kalau Kristen enggak harus gitu ya. Terus berikutnya dalam ajaran Yesus tidak mengenalkan, tidak mengajarkan tentang dosa warisan. Ya, itu bukan ajaran Yesus itu, dosa warisan itu. Kemudian Yesus yang mengajarkan justru berpuasa, berwudu, dan mengajarkan sujud. Ya, ketika berdoa, sujud. Nah, apa maksudnya? Ngajarin apa yang sujud? Bisa kita telusuri, itu adalah sholat. Dan kemudian tentang meninggal dunia. Jadi ketika Yesus meninggal dunia, Nabi Isa meninggal dunia pun dibungkus dengan kain kafan. Nggak pakai jas. Iya, benar sih Umi ya. Ya, nggak pakai sepat. Masya Allah. Ya, dimasukin Alkitab di dalam peti. Ya, nggak dimasukin peti, gitu kan. Terus kemudian ini kan sekarang kan radikul ya. Ajaran Yesus itu tidak membatalkan hukum rajam. Hukum rajam tetap dilakukan. Terus juga juga menerapkan hukum kisos. Nah, kalau zaman pelaksanaan hukum kisos itu masih diterima, ya, masih diamalkan ajaran itu. Nggak ada deh orang berani bunuh pembunuh. Karena orang yang sampai membunuh orang ya berarti hukumannya dia membunuh. Nggak usah sampai sidang berbulan-bulan gitu. Nah, kemudian kembali lagi yang seperti tadi, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, tapi kemudian kan gereja mengubah ya di dalam perubahannya itu ada di dalam Bible juga dinyatakan bahwa pergilah engkau ke seluruh penjuru dunia, kabarkanlah Injil, jadikan mereka semua muridku dengan cara baptiskan mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini kan sudah ayat-ayat tambahan lagi. Terus sama tadi sudah mengindikasikan ya, Yesus tidak membuat ajaran atau agama baru. Oke, mudah-mudahan buku ini manfaat. Buku ini tidak ada di toko-toko buku. Tapi bisa dipesan dengan sangat mudah. Barangkali itu. Masya Allah ya. Itulah materi siapa pendiri Kristen yang seutuhnya itu sebenarnya itu kita paham bahwasanya itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah atau siapapun, tapi pembentukannya manusia yang dibentuk oleh Paulus sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan raise hand, apa chat langsung boleh. Kami kelihatan tuh.